Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Hairunisa, CGB Angkatan 11, kelas 111 Kabupaten Ponorogo. Saya Cut Aulia Nora Sakina. Saya Nur Aulia Ulfa. Saya Pak Yudi. Kami akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Kami akan bergantian peran sebagai supervisor, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Jul. Gimana kabarnya hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Itu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik, Pak Yudi, hari ini kita akan melaksanakan supervisi. Di sini saya sebagai supervisor dengan sebagai coaching, sebagai coach nih. Iya. Nanti sebelum kegiatan coaching hari ini kita mulai, saya akan memberikan atau membacakan terkait rubrik penilaian terlebih dahulu, nggih. Baik Bu. Untuk rubrik penilaian ini nanti terdiri dari pelaksanaan coaching sesuai alur data, kemudian nanti mendengarkan aktif, kemudian ada presence juga atau kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Siap Bu. Iya. Oke. Untuk saat ini apakah ada pertanyaan dari Pak Idi? Insya Allah tidak. Tidak ada nih. Oke. Baik, saya lanjutkan. Sekarang saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan melalui coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini nanti yaitu presence, Oke. mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti ada tiga nih, ada presence, kemudian ada apa tadi, mengajukan pertanyaan berbobot dan Mendengarkan aktif. aktif. Oke. Selanjutnya yang kedua, kompetensi mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati secara spesifik, Pak? Kompetensi mendengarkan aktif juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, oke, siap. Nanti itu nggih, berarti mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Betul. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Pak Idi? Saya ingin menggali kompetensi dari coach saya. Selain itu juga saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari atau langkah-langkah dari permasalahannya. Oke, baik. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya masih merasa diri saya itu belum menjadi pendengar yang baik. Jadi selain itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan masih belum berbobot. Oke, berarti itu perasaan dengan ya atau Iya. asumsi yang sebenar. Kemudian apa harapan dari supervisi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dapat meningkat. Jadi kemudian coach saya nanti juga mampu menemukan solusi terbaiknya dari permasalahan tersebut, dan serta coach saya nanti mampu menjalankan solusi atau rencana yang telah dibuat tersebut dengan baik. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk pra observasi hari ini. Nah, setelah ini kita bisa mulai untuk kegiatan coachingnya ya Pak ya. Oke, nanti silakan langsung dipersiapkan untuk kegiatan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Tapi maaf Bu Lia, sepertinya hari ini Dina tidak sebiasanya ini. Kalau boleh tahu kenapa Bu Lia? Ya Pak, saya itu belakangan ini tuh ada sedikit problem Pak dengan murid-murid saya itu loh Pak. Saya itu bingung gimana ya Pak enaknya. Oke, baik. Jikalau Dina mau berbagi dengan saya Bu ya, nanti boleh diceritakan. Sebelumnya apa tujuannya ini dicapai di akhir pembicaraan kita ini? Ya Pak, saya itu ingin problem saya itu apa ya Pak, dapat solusi yang terbaik lah Pak untuk anak didik saya itu seperti apa itu. Oke, baik. Baik Bu Lia, semoga tercapai tujuannya ya. Oke, sekarang apa yang mau Bu Lia ceritakan? Silakan. Iya Pak, jadi gini Pak, saya itu di kelas itu ada salah satu murid saya itu yang bisa dibilang troublemaker ya Pak. Saya itu sudah sering kali mendengar laporan dari guru-guru lain, dari murid-murid tentang sikap anak saya ini. Contohnya hari ini ya Bu, ya Pak, dia itu membawa kartu Pak.
banyak sekali, kemudian ditaruh amplop gitu, terus itu dikeluarkan saat pelajaran Pak. Oke. Jadi troublemaker membawa kartu ke sekolah ya, atau mainan ke sekolah ya. Kalau boleh tahu mengapa hal itu terjadi, Bu Alia? Iya Pak, itu loh Pak, anaknya itu katanya itu mau buat jualan Pak. Setelah saya tanya itu, katanya itu mau buat jualan terus untuk menghasilkan uang lah gitulah Pak, sebenarnya untuk jajan katanya seperti itu. Setelah saya kali informasi seperti itu Pak. Oke. Dari masalah tersebut Bu Lia ya, apa yang sudah Bu Lia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ini Pak, sebenarnya saya itu sudah menghubungi orang tuanya lewat telepon, masih lewat telepon ya Pak. Kemarin itu saya itu tanya ke orang tuanya, menceritakan lah anak ini kenapa kok bisa membawa kartu ke sekolah, apakah orang tuanya tahu hal tersebut. Dan ternyata Pak, ternyata itu orang tuanya nggak tahu loh Pak itu. Ya memang itu anaknya itu sudah menunjukkan kalau dia itu membeli kartu itu beberapa itu ditunjukkan ke orang tuanya, dan orang tuanya itu tahunya itu cuma anak itu membeli kartu saja, tapi nggak tahu kalau itu untuk dibawa ke sekolah dan dijual lagi. Padahal ya Pak ya, di awal kesepakatan kelas itu sudah ada larangan untuk tidak membawa mainan termasuk kartu itu Pak ya. Oke, jadi respon orang tua tidak tahu ya? Ya, masih belum tahu orang tuanya. Oke, baik, dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Lia untuk menyelesaikan masalah ini untuk mencapai tujuannya itu berada di posisi berapa? Mungkin masih sedikit ya Pak, mungkin masih 6 ya Pak ya. Karena itu Pak, saya itu juga harus melibatkan pihak sekolah Pak ya, dan juga untuk guru BK. Nah, itu untuk menyepakati aturan di sekolah itu seperti apa. Kalau memang tidak diperbolehkan membawa kartu, berarti ya satu sekolah itu harus sama katanya. Jangan sampai ada guru yang melihat anak itu ada yang membawa mainan atau kartu seperti itu dibiarkan saja. Itu harus membuat peraturan ulang. Oke. Dari skala 6 tadi, sekarang apa yang akan Bu Lia lakukan ke depan ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya Pak, langkah pertama yang akan saya lakukan mungkin menemui guru BK ya Pak ya. Kemudian juga menemui kepala sekolah untuk membicarakan peraturan yang sudah saya bicarakan tadi. Kemudian juga saya mungkin menghubungi orang tuanya, minta bertemu secara langsung dan membuat program untuk anak tersebut. Program seperti apa, seperti itu, yang baik untuk anak tersebut. Oke. Komitmen bagaimana Bu ya? Komitmen apa yang Bu Lia akan lakukan gitu, untuk merealisasikan atau meyakinkan rencana jenengan ini? Ya Pak, komitmen saya apa ya Pak? Kebetulan besok itu Pak, saya itu ada jadwal jam pagi di kelas saya ini. Nah itu saya kesempatan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak saya, dan khususnya anak tersebut. Nanti saya akan ajak sharing, saya tanya mengapa, saya ingatkan lagi lah kesepakatan kelas saya itu seperti apa, terus hal apa kalau ada yang melanggar itu, hal apa yang seharusnya dilakukan seperti itu. Oke. Untuk dukungan yang bagaimana atau dukungan apa yang Bu Lia butuhkan untuk melaksanakan komitmen jenengan tadi? Mungkin dari teman sekelasnya dulu Pak ya yang pasti, kemudian dari rekan sejawat saya harus kompak, kemudian juga dari kepala sekolah Pak ya itu, kemudian juga dari orang tua itu juga harus satu kata lah Pak, biar anak itu ada perubahan ke depannya. Oke. Semoga semua yang sudah Bu Lia lakukan, solusi yang sudah Bu Lia ciptakan tadi dapat menyelesaikan permasalahan Bu Lia ya. Saya tidak sabar ingin tahu perkembangan selanjutnya. Mungkin kira-kira kita bisa ketemu kembali kapan Bu ya? Mungkin ini Pak ya, 2-3 minggu ke depan lah Pak. Nanti saya akan laksanakan dulu nih strategi yang saya bicarakan tadi, saya terapkan dulu di kelas seperti apa, nanti perubahannya saya ceritakan ke jenengan Pak. Oke, siap. Saya nanti akan siap untuk mendengarkan cerita dari Bu Lia. Baik Pak, terima kasih Pak atas bimbingannya hari ini. Sama-sama Bu Lia, semoga sukses ya. Amin. Baik, tadi Pak Yudi sudah melakukan coaching deh. Sudah lega perasaan Pak Yudi? Alhamdulillah Bu Jod, saya sudah lega dari pelaksanaan coaching tadi. Oke, sudah lega nih, berarti kali ini kegiatannya adalah kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi. Jadi nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan lagi nih Pak, seperti kegiatan sebelumnya. Baik, siap Bu Jod. Baik, untuk
Karena saya tadi sudah melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta, yaitu dimulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Sehingga coach saya dapat menggali diri, menemukan solusi yang efektif dari permasalahan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Monggo Bu. Oke. Jadi menurut pengamatan saya nih Pak, tadi kegiatan coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti alur tirta, kemudian sudah presence, kemudian sudah menggunakan pertanyaan yang betul-betul juga, kemudian apa namanya, sebentar saya bacakan catatan saya, kemudian sudah mendengarkan aktif juga. Jadi Ya. ketiga itu sudah tercapai semua. Nah, begitu ada tanggapan dari Pak Edi? Alhamdulillah beberapa itu. Oke, alhamdulillah nggih. Iya. Baik, kompetensi apa lagi nih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu present. Oh, oke. Agar saat pelaksanaan coaching saya dapat lebih fokus kembali dan hadir sepenuhnya dalam mendengarkan coaching saya. Nih, memang kehadiran penuh atau presence itu sangat penting ya Pak, nanti bisa dipelajari lagi. Iya. Baik, apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching Bapak? Saya akan memperbanyak latihan lagi Bu. Jadi agar coaching yang akan saya lakukan berikutnya itu berjalan dengan lancar sesuai alur tirta. Saya juga akan fokus mendengarkan coach saya ketika menyampaikan permasalahan tersebut, sehingga saya juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik sehingga memunculkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kira-kira kapan Pak Edi akan melakukan latihan coaching tadi? Insya Allah minggu depan Bu. Jadi sesuai apa ini karena saya sudah ada janji dengan salah satu guru di sekolah saya yang lainnya. Luar biasa. Tadi Ya. pelaksanaan coachingnya di mana Pak? Kira-kira nanti saya laksanakan di ruang BK. Ya berarti nanti di ruang BK ya Pak. Iya. Kira-kira nanti apakah ada yang membantu pada saat kegiatan coaching ini Pak? Siapa kira-kira? Kalau wujud tidak keberatan Oh. bisa membantu kembali. Oke. Ya, siap, nanti insya Allah Pak saya akan bantu kembali ya. Mudah-mudahan ada waktunya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Baik, itu saja untuk kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi kali ini. Karena waktunya sudah cukup, Bapak Edi sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Kegiatan coaching juga sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan Pak Edi dapat menggali lebih lagi, dapat meningkatkan lagi